Halo semuanya, saya Putri Indahsari, mahasiswa Pendidikan Pancasila MKWN 4110 dengan NIM 0577848808. Senang banget bisa ketemu kalian di sesi kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting, yaitu proses lahirnya Pancasila di sidang BPUPKI. Serius deh, ini bukan sekedar sejarah masa lalu, tapi peristiwa krusial yang benar-benar membentuk jati diri bangsa kita sampai detik ini. Yuk kita mulai. Coba deh kita bayangin sejenak, gimana ceritanya sebuah bangsa kepulauan yang punya ratusan suku, bahasa, dan agama yang beda-beda, tiba-tiba bisa bersatu di bawah satu ideologi. Keren banget kan? Nah, pastinya ini bukan hasil sulap semalam. Ini adalah hasil dari dialog dan kompromi yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Bagian 1. Mencari dasar negara merdeka. Kalau kita perhatikan lini masa ini, proses perumusan dasar negara kita itu berjalannya cepat banget dan penuh tekanan. Semuanya dimulai dari sidang BPUPKI di akhir Mei tahun 1945. Terus berlanjut ke pidato ikonik Soekarno pada 1 Juni, perumusan Piagam Jakarta, dan puncaknya disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, persis sehari setelah kita merdeka. Yang bikin takjub, panitia BPUPKI ini tuh isinya 62 tokoh yang latar belakangnya beda-beda banget. Bayangin aja, ada golongan nasionalis, tokoh agama Islam, birokrat, sampai perwakilan keturunan Tionghoa, Arab, dan Belanda. Semuanya duduk bareng. Tugas mereka cuma satu, merancang fondasi filosofis untuk negara kita yang mau merdeka. Bagian 2, usulan 3 tokoh bangsa. Di momen perumusan ini, ada 3 tokoh besar yang ngasih usulan. Muhammad Yamin tuh lebih menekankan soal perikemanusiaan dan kebangsaan. Terus Sopomo menyoroti konsep negara yang integralistik atau kekeluargaan. Nah, kalau Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar. Walaupun usulan mereka beda-beda, kalau kita lihat lebih teliti, semuanya punya satu benang merah yang sama, yaitu semangat persatuan dan kesejahteraan buat seluruh rakyat. Bagian 3. Lahirnya istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya yang berapi-api, Insinyur Soekarno akhirnya ngasih nama buat dasar negara kita. Beliau memperkenalkan istilah Pancasila, 5 dasar yang benar-benar dirancang untuk ngerangkul dan melindungi semua rakyat Indonesia, dari ujung Aceh sampai ke Papua. Merinding gak sih ngebayangin suasananya waktu itu? Dan ada satu rahasia penting nih. Soekarno sendiri bilang kalau kelima sila itu mau diperas jadi satu alias Eka Sila, maka intisarinya adalah gotong royong. Yap, gotong royong. Filosofi asli Indonesia tentang saling bantu dan mikul beban bareng-bareng. Ini nih jiwa sejatinya bangsa kita, saling bahu-membahu tanpa mikirin ego masing-masing kelompok. Bagian 4, Piagam Jakarta dan kompromi bersejarah. Setelah perdebatan panjang, Panitia 9 dibentuk buat menjembatani pandangan dari kelompok Islam dan nasionalis yang sempat alot. Dan akhirnya, pada tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil menyusun sebuah rancangan pembukaan konstitusi. Ini yang kemudian kita kenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Nah, coba kita bandingin deh. Di Piagam Jakarta, sila pertama itu memuat 7 kata spesifik tentang syariat Islam. Tapi masalahnya, perwakilan dari Indonesia Timur nyampein keberatan nih. Mereka khawatir rumusan kalimat itu kesannya kurang merangkul masyarakat kita yang memeluk agama lain. Situasinya benar-benar tegang waktu itu. Tapi, disinilah kebesaran hati para pendiri bangsa kita diuji. Tepat 1 hari setelah kemerdekaan, sebuah kompromi luar biasa terjadi. Demi keutuhan Republik Indonesia yang baru aja lahir, tokoh-tokoh Islam dengan sangat berbesar jiwa sepakat buat menghapus 7 kata tersebut dan menggantinya jadi ketuhanan yang Maha Esa. Gila kan? Ini adalah bukti nyata pengorbanan kepentingan kelompok demi persatuan bangsa yang plural. Bagian 5. Pelajaran bagi generasi muda. Terus pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Buat kita generasi muda, pelajaran terbesarnya adalah pentingnya musyawarah. Di era media sosial yang kadang dikit-dikit bikin ribut dan polarisasi, kita justru harus menerapkan yang namanya gotong royong di dunia digital. Kita harus lebih sabar, menjunjung tinggi toleransi, memperjuangkan keadilan sosial, dan pastinya nekan ego kelompok kita sendiri. Karena pada dasarnya Pancasila itu bukan sekedar teks yang kita hafal waktu upacara bendera tiap Senin. Bukan. Pancasila adalah kompas moral kita yang hidup dan aktif.
Di tengah gempuran tren global, era kecerdasan buatan, dan ancaman intoleransi modern, nilai-nilai ini adalah alat utama kita buat ngelindungin identitas bangsa. Jadi, akankah generasi kita berani meneruskan semangat gotong royong dan kompromi luar biasa ini? Atau kita malah bakal ngebiarin tantangan modern memecah belah kita? Keputusannya ada di tangan kita semua. Mari hayo generasi muda, kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah ngikutin penjelasan ini. Saya Putri